Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di sidang paripurna DPR Senin malam diwarnai hujan interupsi dan aksi walkout dari fraksi Demokrat. 6 fraksi menyetujui secara bulat, 1 fraksi setuju dengan catatan, sementara 2 fraksi yakni Demokrat dan PKS menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Serikat Buruh juga akan menggelar mogok kerja nasional sebagai bentuk penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk mengelaborasi lebih dalam, kita sudah terhubung dengan narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Sudah ada Pak Marwan Cikasan, Sekretaris Fraksi Demokrat. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang. Dan juga Pak Sus Hindarno, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat siang Pak Sus. Selamat siang. Ya Pak Sus, saya mau ke Fraksi Demokrat terlebih dahulu. Pak Marwan, semalam fraksi Anda walk out bersama dengan beberapa anggota yang ada di dalam sidang paripurna. Alasannya apa Demokrat harus walk out dari sidang paripurna semalam? Ya, walk out itu adalah salah satu alat perjuangan kita. Di mana terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, secara jelas kita sudah nyatakan bahwa fraksi Partai Demokrat menolak untuk disahkan. Karena ada 5 alasan utama yang kita sudah sampaikan. Pertama, kita melihat bahwa undang-undang ini tidak ada kegentingan yang memaksa atau tidak ada urgensinya untuk dibahas. Kita sedang fokus pada pandemi COVID, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Yang kedua, undang-undang ini adalah undang-undang Omnibus Law yang melibatkan banyak sekali undang-undang dan kepentingan. Sehingga semestinya dibahas secara cermat, teliti dan mendalam agar seluruh kepentingan, terutama kepentingan rakyat itu diperhatikan. Yang ketiga, undang-undang ini kan untuk menarik investasi, menggerakkan perekonomian nasional. Tetapi kita melihat ada hak-hak masyarakat, terutama kaum pekerja, nelayan, petani, UMKM yang terpinggirkan. Ini adalah tidak adil. Kemudian yang keempat, kita melihat bahwa undang-undang ini menggeser ekonomi kita, ekonomi Pancasila menjadi ekonomi yang liberalistik dan kapitalistik, terutama bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Yang terakhir kita melihat bahwa undang-undang ini prosesnya cacat prosedur dan cacat substansi karena sangat minim melibatkan para stakeholder terkait. Itu yang substansinya. Kemudian yang teknisnya adalah Bapak Ibu semua mungkin melihat bagaimana perjuangan fraksi Partai Demokrat dalam rapat paripurna kemarin. Tetapi sekonyong-konyong pimpinan rapat langsung saja mengesahkan persetujuan terkait RUU Cipta Kerja ini tanpa memperhatikan dan mengikuti mekanisme yang lazim yang ada di DPR, yakni ada forum lobby, ada musyawarah mufakat, ada voting. Nah, karena seluruh instrumen legitimit di DPR sudah kami gunakan untuk memperjuangkan penolakan RUU Cipta Kerja ini, tetapi tetap juga tidak diindahkan, ya akhirnya kami memilih sikap untuk walk out dari rapat paripurna tadi malam. Begitu kira-kira Mbak. Oke, Pak Marwan, tadi Anda mengatakan bahwa segala instrumen sudah dilakukan oleh fraksi Partai Demokrat. Apakah kemudian lobby-lobby sudah dilakukan kepada fraksi lain untuk bisa menolak pengesahan? Ya, di dalam forum BAMUS sebelum rapat paripurna ini digelar, saya bersama Pak Beni Karman sudah menyampaikan, ayolah kita sama-sama duduk merenungkan kembali undang-undang ini. Kenapa undang-undang yang baru 1-2 hari disahkan di rapat panja tingkat 1 kok sudah mau langsung diparipurnakan. Mari kita endapkan dulu, kita kaji dulu mendalam maslahatnya, kemanfaatannya untuk rakyat kita. Tetapi ya kami hanya fraksi Demokrat dan fraksi PKS yang kekeh untuk menolak paripurna. 7 fraksi lainnya tetap berlanjut ke paripurna. Jadilah itulah upaya-upaya komunikasi politik yang sudah kami lakukan. Oke, Pak Marwan, aksi walkout semalam ini memang atas perintah Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Mas AHY selaku Ketua Umum karena fraksi adalah kepanjangan tangan dari DPP Partai. Ya, tentu walkout ini adalah dinamika, Mbak. Dinamika yang ada di rapat paripurna. Dan kami sebagai pimpinan fraksi, saya sekretaris fraksi tentu melihat bahwa ini adalah salah satu cara yang legitimit yang kami lakukan untuk perjuangan masyarakat. Dan saya yakin Ketua Umum maupun Pak SBY dan juga Mas Ibas tentu merestui langkah-langkah kami yang kami lakukan selama itu sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku. Oke, Pak Marwan, tadi Anda mengatakan di poin-poin penolakan fraksi Partai Demokrat soal pasal ataupun isu-isu di klaster ketenagakerjaan ini mematikan hak-hak masyarakat ataupun hak-hak pekerja. Itu bagian mana Pak yang dianggap oleh fraksi Demokrat kemudian merugikan begitu? Ya, contohnya adalah ada istilah no work no pay. Upah buruh dihitung jam-jaman. Bagaimana ini? Kemudian yang kedua, ada kontrak seumur hidup. Kalau dulu dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang 13 2003, orang kan setelah 2 tahun dikontrak ada harapan untuk menjadi karyawan tetap. Ini sekarang orang bisa dikontrak sepanjang masa. Kemudian
bebasnya tenaga kerja asing, belum lagi hitungan pesangon yang lebih rendah. Terakhir adalah hilangnya penetapan upah minimum kabupaten maupun upah sektoral. Ini tentu kita melihat bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, kesejahteraan buruh akan semakin buruk, lebih buruk. Sementara Undang-Undang 13 2003 itu kan sudah lebih baik dan harusnya lebih kita perbaiki. Oke, Pak Marwan, nanti saya akan kembali ke Anda. Saya mau ke Pak Sus Hindarno sebagai Kepala Biro Humas Tenaga Kerja, Humas Kementerian Tenaga Kerja. Pak Sus, apakah betul bahwa hak-hak buruh akan tidak terlindungi akibat disahkannya RUU ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Marwan? Baik, Mbak Rifana. Pertama-tama tentunya negara hadir kan untuk rakyat ya. Negara hadir untuk rakyat. Yang kedua, bahwa tentunya adanya undang-undang baru tentu akan lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Kebetulan kalau kita membaca suatu klausul undang-undang tentunya kan harus utuh, jangan sepenggal-sepenggal. Dan berikutnya lagi bahwa pembahasan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik teman-teman SPSB maupun teman-teman pengusaha, tentunya sudah mengakomodir aspirasi mereka untuk menyampaikan susulan draft perbaikan ke DPR yang menjadi modalitas untuk melakukan pembahasan sebelumnya. Dan kalau membacanya utuh, bahwa upah minimum kabupaten tetap ada, tidak hilang. Lembur cuti yang distorsi ya, ada distorsi yang ini, informasi disinformasi itu mungkin perlu kita luruskan. Maka Bu Menteri mengeluarkan surat terbuka yang intinya agar seluruh stakeholder terkait, termasuk tentunya kementerian maupun lembaga dan SPSB, untuk dapat diakomodir karena kita menyampaikan yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada distorsi komunikasi di masyarakat. Pak Sus, itu soal upah minimum yang tetap ada dan juga cuti. Bagaimana dengan pesangon, kemudian dengan outsourcing, itu kemudian poin-poin yang menjadi kegelisahan para pekerja begitu Pak. Bagaimana kemudian Kemenaker menjelaskan itu Pak Sus? Jadi gini Mbak Rifana, semua itu dikembalikan ke Undang-Undang 13. Artinya Undang-Undang 13 tetap merupakan rujukan yang pasal-pasal tersebut tidak dihilangkan. Dan dengan adanya RUU atau menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 13 pun tetap hidup untuk mengakomodir tadi. Pak Sus, hari ini beberapa perwakilan dari serikat buruh bahkan diklaim ada 2 juta buruh yang akan melakukan mogok kerja di perusahaannya masing-masing karena menolak pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tanggapan dari pemerintah seperti apa Pak melihat fenomena ini, dan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan Pak Sus? Sebetulnya gini Mbak, kami kan melihatnya dari perintah Pak Presiden dulu untuk menunda pembahasan khusus klaster ketenagakerjaan. Kan di dalam Omnibus Law ini kan ada 11 klaster. Salah satunya klaster ketenagakerjaan ditunda menjadi urutan terbelakang karena untuk memberikan, mengakomodasikan aspirasi rekan-rekan SPSB maupun pengusaha agar dapat tertampung di dalam RU ini. Yang pertama. Nah, berapa kali pertemuan dengan SPSB itu kan untuk menyamakan persepsi sehingga keinginan mereka itu dapat terakomodir. Biarpun kami memahami keputusan ini tidak memuaskan semua pihak. Karena kepentingan pengusaha dan pekerja tentunya bertolak belakang. Kita adil di tengah-tengahnya. Nah, sehingga yang tadi disampaikan itu kalau membacanya secara utuh, tentunya masyarakat atau pekerja tidak risau lagi. Tapi karena ada distorsi informasi tadi yang belum tersampaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan beberapa elemen melakukan unjuk rasa. Lah, kita mengendaki di era COVID ini kan juga harus menjaga protokol kesehatan dengan baik ya Mbak. Tapi tolong dicermati, kalau dicermati saya yakin pasal demi pasal dicermati sehingga tidak akan ada distorsi komunikasi. Keputusan poin-poin di Undang-Undang Cipta Kerja ini memang tidak menyenangkan bagi semua pihak, baik dari pengusaha dan juga buruh, tapi nyatanya serikat buruh melakukan penolakan sampai Menteri Anda, Pak Sus, Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia membuat surat terbuka kepada buruh. Apakah ini bentuk kegagalan
berdialog dengan serikat buruh? Oh bukan Mbak. Jadi Menteri Ketenagakerjaan Bu Ida Fauziah itu sengaja semalam menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada siapapun termasuk khususnya pekerja serikat buruh. Itu artinya bahwa pemerintah itu mengakomodasikan keinginan masyarakat SPSB dan pemerintah tentunya akan memberikan perlindungan lebih. Oke. Karena kalau setiap pasal dibaca dengan baik, ini akan lebih baik daripada Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 13 pun tidak hilang. Jadi maksudnya agar masyarakat itu tenang bahwa Menteri Tenaga melakukan statement bahwa yang benar itu ini, jangan percaya dengan yang sudah dipelintir menjadi distorsi informasi. Oke. Pak Sus, supaya distorsi informasi itu tidak melebar kemana-mana dan untuk menenangkan buruh, apakah kemudian proses dialog masih terus dilakukan dari Kemnaker kepada serikat-serikat pekerja, Pak Sus? Tentunya pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan berlapang dada, akan berbuat baik, akan mengakomodasikan pintu terbuka. Karena undang-undang ini kan terdiri dari beberapa aturan turunan. Nah, aturan turunan itu masih kita lakukan dialog bersama seluruh yang terlibat pengusaha maupun pekerja agar aspirasi mereka di aturan turunan ini dapat terwujudkan dalam pasal-pasal yang dapat diimplementasikan ke depan. Oke, nanti saya akan kembali ke Anda. Pak Marwan, ini terakhir untuk fraksi Partai Demokrat yang akan dilakukan apa ke depannya? Karena kan ini sudah disahkan meskipun dari serikat buruh mengatakan sudah menentukan langkah-langkah, salah satunya adalah melakukan judicial review ke MK. Apa yang akan dilakukan fraksi Partai Demokrat menanggapi yang sudah disahkan ini, Pak? Bagaimana mengawalnya, Pak Marwan? Ya, kalau perjuangan politik di DPR-nya kan tentu sudah selesai dengan sudah diketoknya paripurna kemarin sore ya. Tetapi tentu kami tetap bersama dengan rakyat Indonesia, terus juga mengetuk pintu hati Pak Presiden agar bisa mencari solusi yang terbaik lah terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena bagaimanapun juga hari ini yang lebih penting untuk kita semua adalah bagaimana COVID-19 ini bisa terkendali, kesehatan bisa semakin baik, ekonomi kita bisa pulih. Tidak perlulah kita lagi menciptakan masalah-masalah baru yang mengganggu kehidupan rakyat kita yang saat ini sedang terjepit susah, tidak ada penghasilan, tidak bisa bergerak karena pembatasan PSBB ini. Jadi pertama tentu kami akan terus bersama dengan rakyat memperjuangkan kepentingan rakyat karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Yang kedua, kami mengetuk pintu hati Pak Presiden Jokowi untuk dapat memutuskan yang terbaik bagi rakyat Indonesia saat ini yang tengah menghadapi COVID-19 ini. Oke, terakhir ke Pak Sus. Pak Sus, ini teman-teman buruh ataupun serikat pekerja sudah menentukan ataupun membuat langkah-langkah ke depan menanggapi pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah menyiapkan gugatan ataupun uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Pak, atas pasal-pasal di klaster ketenagakerjaan. Tanggapan dari pemerintah sudah siap, Pak, menghadapi itu nantinya, Pak, di MK? Siap, Pak. Karena kan memang kita negara hukum, kita negara demokratisasi, yang artinya siapapun boleh mengajukan judicial review maupun gugatan lainnya sepanjang di dalam koridor yang benar. Tetapi intinya daripada surat edaran Ibu Menteri adalah bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan pelindungan lebih kepada pekerja existing maupun mengakomodir teman-teman yang mau masuk ke dunia kerja sehingga dapat menjadi mengurangi pengangguran atau menjadi pekerja di hari ke depan. Oke, jadi pemerintah sudah siap menghadapi gugatan uji materi. Terakhir sekali, Pak Sus, ini ada isu bahwa akan ada wamenaker dari kalangan serikat buruh. Itu Bapak juga mendengar atau itu hanya hoax saja, Pak? Artinya gini, Mbak, bahwa kebijakan Presiden melalui Perpres nomor 95 itu bahwa seluruh kementerian di dalam kabinet itu dimungkinkan dengan adanya wakil menteri. Tetapi semuanya kan tidak dikebiak-uyah. Kegiatan dari bagian kabinet mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Itu menjadi kepentingan ranah di Pak Presiden. Kalau intinya kali Kemnaker siapapun untuk memperjuangkan melayani masyarakat baik buruh maupun pengusaha, silahkan monggo aja.
Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana ke depannya perjuangan para serikat buruh ini di Mahkamah Konstitusi karena tampaknya gugatan uji materi akan segera dilakukan dan bagaimana kesiapan pemerintah nanti dalam menghadapi gugatan dan proses sosialisasinya sehingga tidak terjadi distorsi informasi. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung siang hari ini. Ada Pak Marwan Ciasan, Sekretaris Fraksi Demokrat, dan juga Pak Sus Hindarno, Kepala Bagian Humas Kementerian Tenaga Kerja atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Baik.